Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dan pendengar Radio Kabupaten Ketapang. Siang hari ini kami berada di rumah batik Yobis yang beralamat di Kelurahan Kauman Ketapang. Yuk kita sama-sama menyaksikan dan menemui pemilik batik Yobis Ketapang. Nah pemirsa, inilah beliau yang mempunyai rumah batik Yobis di Ketapang, tepatnya di Kelurahan Kauman Ketapang. Langsung saja menyapa Ibu Hajah Herlina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabar nih? Alhamdulillah Sehat Ibu ya. Ya. Mohon maaf siang ini kami mengganggu Ibu dan kemarin katanya besok Insya Allah hari Selasa Ibu ya akan berangkat ke Jakarta menemani Ibu Bupati Ketapang selaku Ketua Dekranasda Kabupaten Ketapang untuk melaksanakan atau ikut pameran di Jakarta, betul Ibu? Iya betul. Nah, yang nanti diikutkan dalam pameran di sana itu salah satunya adalah batik yang ada di rumah batik Yobis ini Ibu ya? Iya betul. Kenapa Ibu memilih usaha batik khas Ketapang ini? Kemudian seperti apa perjalanannya? Kita boleh duduk Ibu? Iya boleh. Oke. Nah, pemirsa, kami juga sekaligus ingin menunjukkan kepada pemirsa bahwa Ibu Hajah Herlina ini selain punya usaha rumah batik Yobis, beliau juga mempunyai usaha cemilan khas Ketapang yaitu amplang. Nanti kita juga akan tahu nama amplangnya. Dan saya rasa masyarakat Kabupaten Ketapang juga sudah sangat akrab ya atau familiar dengan amplang beliau ini. Karena amplang beliau ini sudah sampai juga kemana-mana. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali untuk ngobrol-ngobrol dengan Ibu Hajah Herlina, pemilik rumah batik Yobis di Kelurahan Kauman Ketapang. Ibu Hajah Herlina, saya panggil Mak Lin ya. Iya. Baik, karena panggilan akrab beliau ini sehari-hari Mak Lin ya. Mak Lin, sejak kapan nih punya usaha rumah batik Yobis ini? Sejak marak-maraknya 2 tahun yang lalu itu pandemi COVID. Pas ketika pandemi muncul, Iya. Mak Lin juga melaunching batik Yobis ini? Iya. Oh, baiklah. Jadi teman saya bilang kalau orang lain gulung tikar, Mak Lin menghampar tikar. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, Mak Lin, kenapa Mak Lin ini memilih kerajinan batik? Iya. Terima kasih sekali. Saya memilih batik ini karena saya ingin mengangkat warisan leluhur Ketapang itu yang luar biasa bagusnya. Saya ingin mengkopi karena motif-motif Ketapang itu terbaik se-Kalimantan. Masya Allah. Ya, jadi kalau tidak diangkat itu sayang sekali. Dan juga bermula dari cerita teman yang katanya kalau mau dapat itu susah sekali. Dan ada juga teman yang dari luar kota katanya ingin punya kenang-kenangan dari Ketapang, tapi mau dapatnya di mana ya? Jadi itu yang mendorong saya untuk mengambil dari usaha batik kerajinan batik ini. Baik, Bu Hajah. Jadi itu alasannya ya Bu Hajah ya. Iya. Ketapang ini kan terkenal juga dengan kuliner selama ini. Iya. Jadi yang batik ini kayaknya baru Bu Hajah lah ya. Ada sih teman Ada. tapi printing. Oh, printing. Iya. Kalau ini batik tulis. Iya. Batik tulis. Baik, Bu Hajah. Sudah kurun waktu 2 tahun pemirsa dan di masa pandemi. Jadi gimana nih Bu Hajah pemasarannya? Karena kan di masa pandemi ini tadi Bu Hajah bilang, teman-teman lain bilang di masa pandemi orang-orang atau para usahawan banyak yang gulung tikar, sedangkan Ibu Hajah Herlina menghampar tikar. Ini pemasarannya seperti apa Bu Hajah? Untuk pemasarannya masih belum berkembang. Tapi namanya suatu usaha itu harus yakin bahwa keberhasilan itu harus melalui tahapan sulit dulu mungkin gitu,
baru karena usaha itu kan tidak pernah hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha. Masya Allah. Jadi Gitu. berakit-akit ke hulu, Iya. ketepian Ah, aja ya. Iya, walaupun saya bangunnya itu berdarah-darah. Iya. Ya, karena saya harus mengeluarkan dana besar setiap bulan. Terus pemasaran belum. Untung alhamdulillah sekarang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dekranasda. Iya. Ya, alhamdulillah. Jadi kemarin-kemarin nih tanggapan Ketua Dekranasda kita Ibu Elizabeth Betty Martin ketika melihat Ibu membuka usaha batik ini seperti apa Bu? Tanggapan beliau waktu itu? Tanggapan beliau bagus, alhamdulillah. Bupatinya juga, Iya, pastinya. termasuk ya. Apalagi kalau Pak Wakil itu sangat mencintai dengan ibu. Produk dalam daerah kita, produk lokal kita maksudnya. Yang saya maksud ini motif-motif khas Ketapang. Oh, Sampai di ruang kerja beliau itu motif Ketapang Iya. yang beliau tonjolkan gitu. Masya Allah. Jadi ternyata begitu banyak mendapat perhatian mulai dari Dekranasda Ketapang, kemudian pihak-pihak lain juga. Dan kemarin-kemarin saya juga melihat banyak sekali wakil rakyat kita yang sudah memakai batik produksi rumah batik Yobis ini, Ibu. Iya. Iya. Betul. Jadi gimana Bu perasaannya? Perasaannya saya itu orang Ketapang banget gitu. Saya ingin orang Ketapang itu bisa mencintai produknya, terus bisa membesarkan Produk tersebut. Jadi kalau saya lihat orang kalau acara resmi ya, kalau belum pakai motif Ketapang tuh belum modis. Oh iya, Masya Allah. Oke, Bu Haja, jadi yang sudah memakai batik rumah batik Yobis ini selain Bupati sekeluarga, Wakil Bupati sekeluarga, Bapak Sekda sekeluarga, anggota DPRD beberapa sudah saya saksikan langsung memakai batik ini. Siapa-siapa lagi Ibu? Masyarakat umum. Masyarakat umum. Dan juga di sini saya mau mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Sekda kita yang begitu besar perhatian beliau, dukungan beliau sampai beliau berkunjung ke rumah batik Yobis ini. Ke sini Bu ya? Iya, dengan rombongan dengan jajaran Pemkab Ketapang. Pemkab Ketapang. Dan juga saya terima kasih dengan anak-anak muda, termasuk itu desainernya, terus fotografernya, terus modelnya yang tidak dibayar. Itu untuk mempromosikan batik Yobis ini. Itu luar biasa. Bu Hajah, ini dapat motif-motif ini bisa nggak Bu diceritakan salah satu dari yang ada di sini? Misalnya saya pilih yang ini deh Bu. Ini kayaknya udah sering banget kita lihat, tapi pasti ada cerita dong di balik desain ini. Silakan Ibu. Ini namanya batik Naga Belimbur. Ini batik yang akan dihakikan nanti. Iya. Pemda yang akan menghakikan. Iya. Dan semoga motif yang sudah dihakikan ini bisa besar di daerahnya sendiri. Bahkan keluar nanti. Iya. Paling enggak harapannya besar Di dalam dulu. Besar. Nanti ini juga oleh penari-penari untuk MTQ akan memakai ini. Iya. Baik. Jadi ini naga belimbur. Iya. Bisa diartikan Bu, naga kan binatang naga. Belimbur itu apa Ibu? Barangkali di luar-luar sana ada yang tidak tahu belimbur. Nah, mohon maaf untuk penjelasan seperti itu. Boleh saya bantu Ibu ya? Iya. Ya. Saya teringat karena rata-rata teman-teman sering pakai bahasa Ketapang sehari-hari. Belimbur tuh mandi di sungai, terus berenang sesukanya, kayaknya itu ya Mbak Mini ya? Iya benar, belimbur. Jadi naga sedang mandi. Iya. Jadi beginilah bentuknya ya. Iya. Jadi cantik-cantik banget Ibu ya, dengan warna-warni yang luar biasa. Dan warna-warninya mencerminkan keceriaan semuanya.
Baik, Ibu Hajah Herlina, kendala yang dihadapi selama ini khususnya untuk pemasaran dan promosi, Bu. Kendalanya itu kurang promosi. Dari sayanya gaptek. Masya Allah. Iya. Terus dari kemarin-kemarinnya sebelumnya itu belum bekerja sama dengan Dekranasda, Iya. dengan Pemda. Jadi itu salah satu kendala. Tapi sekarang udah enggak ya, Bu ya? Udah kerja sama. Baru mau mulai jalan. Baru mau mulai jalan. Baik. Iya. Ibu, katanya saya dapat informasi nih kemarin bahwasanya Ibu Herlina ini adalah salah satu pengrajin yang akan dibawa oleh Dekranasda Ketapang untuk mengikuti pameran di Jakarta. Cerita dikit Ibu, pameran apa ini? Ini pameran seluruh Indonesia ya. Diikuti Khusus oleh seluruh Indonesia, seluruh Indonesia dari ya. Dekranasda masing-masing. Iya, tapi yang dibawa itu kerajinan. Kerajinan. Nah, jadi pameran kerajinan, bukan makanan. Bukan makanan. Iya. Jadi dari Ketapang nanti bawanya ini. Iya. Ada lagi Bu selain Ibu bawa batik? Enggak ada. Tidak ada. Jadi besok berangkatnya bawa batik dong Bu ya. Iya. Yang mana nih Bu yang bakal dibawa ke ini ke Jakarta? Kita boleh lihat-lihat. Sudah saya packing. Oh, tapi ada nggak contohnya di sini? Contohnya ada seperti ini. Ini juga dibawa. Iya, Terus saya juga mengangkat motif Dayak ya. Iya. Dayak juga karena salah satu dari saudara kita. Iya, suku yang ada di Ketapang. Iya. Jadi ya seperti ini. Iya. Tapi banyak yang unggulan-unggulan yang dibawa. Tapi ini dibawa juga, ini juga dibawa Ibu ya? Iya. Oke. Jadi berapa piece yang dibawa Bu? 33. 33. Itu sudah cukup ya Bu ya? Mungkin sementara kita baru penjajakan ya. Baik. Untuk saya yang pemula ini. Oke. Mudah-mudahan lancar di sana besok Ibu ya. Terima kasih. Berapa lama pamerannya nanti? Dari tanggal 23 sampai 27. Lumayan lama ya. Baik. Dan harapan Ibu Hajah Herlina, kita boleh duduk lagi Bu. Harapan Ibu Hajah Herlina nih untuk para UMKM yang ada di Ketapang ya, harapan kepada pemerintah Kabupaten Ketapang Ibu apa Bu? Harapan saya selalu disupport. Iya. Support itu enggak harus selalu dengan uang. Ya, dengan dikunjungi, dikenalkan, dipromosikan, itu bentuk support juga. bentuk support juga yang melebihi dari uang. Oke. Jadi enggak terlalu berangan-angan. Ya kan kadang support itu sering orang mengartikan itu berbentuk materi gitu kan. Kalau saya enggak seperti itu gitu. Yeah. Bentuk seperti promosi dan bangga juga memperkenalkan batik Ketapang itu support yang udah luar biasa. Kemudian saya pernah mengikuti acara Zoom itu dari Kalsel. Kalsel kan ada batik juga ya. Kalimantan Selatan ya. Terus saya waktu itu terkesan sampai saat ini ada seorang pejabat dari sana saat acara itu dengan bangganya memperkenalkan saya ini pakai batik saserangan ya dari sana kan khas sana gitu. Jadi saya menangkapnya beliau seorang pejabat gitu dengan bangganya bisa memperkenalkan batik khas daerahnya sendiri. Itu yang pada para tamu dan Zoom gitu. Iya, dalam peserta Zoom itu kan dari berbagai daerah pastinya. Iya. Jadi itu yang saya harapkan seperti itu. Baik. Pejabat-pejabat kita. Amin. Kepada anak-anak muda nih pemirsa, beliau ini maaf ya, usianya tidak muda lagi. Alhamdulillah tahun ini 60 tahun ya Ibu Hajah ya. 60 tahun bukan usia yang muda untuk seorang perempuan hebat yang ada di samping kanan saya ini. Tapi lihatlah beliau dari sejak lama ya, sekitar 30-an 40-an tahun yang lalu
beliau sudah berani membuka usaha. Usaha yang pertama adalah di bidang kuliner, yang mungkin tidak banyak masyarakat Ketapang melakukannya, karena kuliner ini memerlukan modal yang cukup besar, keberanian atau nyali yang cukup tinggi. Baik Ibu, boleh cerita di luar batik, kita boleh ke sana Ibu? Ya, pemirsa, kita boleh lihat ini kuliner dari yang beliau hasilkan. Di sini juga banyak terpajang piagam-piagam, ini boleh nanti dikasih tahu Ibu ya. Yaitu amplang pemirsa. Harganya cukup terjangkau, bahkan boleh dikatakan murah. Ya, amplang original harganya Rp12.000. Ini rata-rata ada Rp20.000 rasa pedas dan seterusnya. Ini sejak kapan Ibu Haja? Ya, amplang. Ya, usaha amplang saya sejak saya pensiun dari pegawai negeri tahun 2002. 2002. Ya. Jadi kalau sekarang itu sudah 20 tahun. Harusnya tahun ini baru pensiun Ibu ya? Iya, harusnya iya. Tapi sudah pensiun di usia 40 tahun waktu itu. 39. 39 Ibu ya, Iya. belum sampai 40. Baik. Karena sesuatu dan lain hal, karena kecintaan beliau ingin mempromosikan produk lokal atau kearifan lokal dari Kabupaten Ketapang ini. Dan ini pemirsa, selain amplang ada apa lagi ini Ibu? Ada jenurai, ada keladi. Ini keladi, Iya. ya. Ada Kemudian jenurai. ini jenurai. Iya. Jadi cara makannya agak unik ini. Iya. Harus ada tutorialnya. Iya. Kemudian ini apa ini Ibu? Ini keladi juga. Keladi juga. Jadi tapi ya. jadi keripik. Iya, keripik. Kayak emping melinjo Ibu ya. Iya. Tadi kirain saya emping melinjo ini. Baik, pemirsa, banyak lagi kuliner. Kemudian yang di sini ini apa Ibu? Ini kopi. Kopi tumbuk. Iya, kopi tumbuk. Pemirsa, ini kopi tumbuk khas Ketapang. Beliau juga mempackingnya dengan luar biasa ini. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Kemudian ini Ibu, ini Madu. sirup. Oh, madu asli Ketapang Ibu. Iya. Iya. Kemudian ini tempe Ibu ya. Iya, tempe. Keripik Ada tempe. renyok juga. Kemudian ini ikan asin renyok. Ikan asin renyok ini Yang khusus ada di Ketapang. hanya ada di Ketapang, tidak ada di tempat lain. Jadi kalau pemirsa di luar Ketapang ingin merasakan sensasi ikan asin renyok ini, silakan juga bisa beli online ya Bu Haja ya. Oke. Nah, ini terasi khas Ketapang dari Pagar Mentimun atau gimana? Iya, ini? Pagar Mentimun. Ini pemirsa, ini terasi dari Pagar Mentimun ya. Tinggal dipakai sudah masak. Jadi ini tinggal Praktis dicampurin sekali. aja ke sambalnya. Iya. Tidak perlu dibakar atau digoreng lagi, sekarang minyak mahal. Iya, dan ibu-ibu sekarang sudah ingin praktis. Kalau tidak berminyak-minyak sebenarnya sehat ya Bu Haja ya. Rebus-rebus, kukus-kukus dan bakar-bakar. Baik. Selain itu ini ada lagi, ini apa ini Bu Haja? Ini Kue wajit. wajit. Jadi bentuknya kayak dodol nih pemirsa ya. Diwarna-warni, Ya, rasanya enak juga juga. pasti enak. Nanti kalau penasaran silakan hubungi beliau. Nanti kita kasih alamatnya di bawah ini. Baik, baik pemirsa, kita lanjut kembali. Ibu Hajah tadi sudah menjelaskan makanan-makanan atau produk kuliner yang beliau siapkan di galeri ini, termasuk juga batik-batiknya. Nah, ini ada beberapa piagam penghargaan yang beliau peroleh atas prestasi-prestasi yang sudah dicapai ya. Saya akan bacakan. Yang pertama ini piagam penghargaan diberikan kepada OBIT, yaitu kategori makanan ringan dengan klasifikasi produk OVOP bintang 3 dalam kegiatan penganugerahan piagam One Village One Product atau OVOP bagi industri kecil dan menengah tahun 2015 ini pendengar ya pemirsa. Oke, ini penghargaannya diberikan oleh One Village
one product atau OVOP pemirsa. Kemudian yang berikutnya kita simpan dulu ya Bu Hajah. Yang berikutnya ini adalah sertifikat dari UKM Center UI atau Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, diberikan kepada Hajah Herlina atas partisipasi beliau sebagai pengisi pemateri atau materi field trip ya, workshop dan field trip penguatan kelembagaan usaha mikro dan kecil atau UMK berbasis kelapa sawit. Tuh pemirsa ya, dari Universitas Indonesia Jakarta. Kemudian ini piala juara 1 lomba UKM pengolahan terbaik tahun anggaran 2013 Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan. Dan ini pasti pengolahan terbaik terkait dengan ikan yang dipakai untuk amplang ini Bu ya, ikan tenggiri pastinya, dan ikan belida ya Bu ya. Dulu ya dulu ikan belida, sekarang ikan belida susah didapat Ibu ya. Enggak boleh lagi. Oh nggak boleh, baik. Jadi sekarang pakainya ikan tenggiri Bu ya. Stok ikan tenggiri kita masih cukup banyak Bu ya. Kadang-kadang. Baik, nah pemirsa, di atas sulit untuk diambil ya karena melekat, ternyata itu kita belum tahu dari mana itu penghargaannya. Yang ini dari kegiatan Tambol Ketapang diberikan kepada Obik, nama usaha amplangnya beliau ini Obik, sebagai narasumber dalam kegiatan Tambol Ketapang oleh Kabar Baik Ketapang di bawah naungan Impact Circle School pada tanggal 13 Desember tahun 2021. Jadi baru ini masih fresh banget ini penghargaannya. Ini yang terakhir Ibu ya? Iya. Ya. Mudah-mudahan nanti ikut ke Jakarta dapat lagi Ibu. Amin. Amin. Jadi luar biasa pemirsa, prestasi beliau ini sudah luar biasa, hampir 20 tahun Ibu ya di bidang kuliner. Dan sekarang merambah ke batik, dan ada lagi satu ya yang beliau punya yang mungkin banyak sudah tahu ya, masyarakat Ketapang banyak yang sudah tahu, maksud saya kita akan berkunjung sebentar lagi. Oke? Baik pemirsa, kami lanjut kembali. Sekarang kita ada di proses pembuatan batik di rumah batik Yildiz. Seperti apa prosesnya? Beginilah proses awalnya sampai dia nanti Lepas. Setelah itu diapakan lagi nih Bu Setelah Hajah? itu di sini. Dimasukkan ke sini, Iya. dicuci, Dicuci. kemudian dijemur. Dijemur. Setelah itu bisa digunting dan dijadikan baju. Belum. Belum. Apa lagi Kalau Bu nanti Hajah? mungkin ditutup lagi, pakai linen lagi, terus nanti dikasih warna lagi. Panjang prosesnya. Panjang ya. prosesnya sampai baru bisa digunting-gunting dan dijadikan baju. Iya. Baik, Bang Angga, terima kasih. Selamat bekerja. Baik, pemirsa, itu tadi proses pelepasan lilin dari kain batik yang sudah Nah, ini proses apa ini Bu Hajah? Silakan. Ini proses membatik namanya. Iya. Iya. Jadi istilahnya lilin itu pakai cantil di apa? Di bakar yang sudah dibuat. Desainnya sudah dibuat. Iya, itu namanya membatik. Membatik. Jadi ini yang membatik ini anak-anak dari mana Bu Anak Hajah? Ketapang. Anak Ketapang Anak Ketapang asli. pintar-pintar, Masya bagus-bagus. Allah, masih anak-anak sudah bisa membantu orang tua untuk membuat sesuatu yang luar biasa ya, di batik khas Ketapang. Di sana kita lihat ada Ini abang yang mendesain gambar ya, iya, Bu Hajah ya. Setelah desain itu dijiplak. Ini
desain dulu. Desain dulu, itu diatur posisi Iya. gambarnya, dijiplak. Iya. Setelah dijiplak, dibatik. Setelah dibatik, dicolet seperti ini. Colet namanya. Iya. Setelah dicolet, nanti difiksasi. Setelah fiksasi, dilorot. Kalau mau dikasih warna lagi, itu ditutup lagi. Bu Haja, ini ketemu mereka ini anak-anak ini dari mana aja sih mereka? Tadinya saya punya tenaga ahli satu dari Jogja, terus kita buka untuk pendaftaran tenaga kerja. Dari kenalannya gitu. Didatangkan ya Bu ya? Iya. Iya. Baik. Halo Adek, dengan siapa namanya? Egi ya. Udah lama bisa membuat seperti ini. Udah lama. Emang hobi Egi ya? Suka dengan bekerja di sini? Suka. Suka ya. Sukses selalu Egi ya, semangat ya. Terima kasih. Nah, pemirsa selanjutnya ini proses apa ini Bu Aja namanya tadi? Ini mencolet. Mencolet ya. Jadi dicolek-colek dengan warna sesuai dengan warna yang diinginkan ya Bu Aja ya. Iya. Kalau warna ketapang itu identik sama ungu, karena dulu pewarnaannya itu warna alam. Ini pakai cengkodok. Iya, pakai buah cengkodok. Iya. Buah cengkodok itu bisa dimakan loh Bu Haja. Tahu ya kan? Tapi kalau dulu untuk mewarnai Untuk karena dulu kan belum ada warna sintetis dan lain sebagainya. Pewarnaan zaman dulu tuh buah cengkodok, daun pandan. Iya. Sekarang bahkan buah kunyit. Sekarang bahkan buah naga juga bisa jadi pewarna. Iya. Iya. Baik. Jadi 2 orang ya. Biasanya berapa lama nih adik-adik? Kalau yang motif kayak gini biasanya 2 hari. 2 hari baru jadi. Oke. Berdua ini 2 hari. Saya sendiri kadang 2 hari setengah. 2 hari setengah. Kalau berdua 2 hari. Makasih. Semangat ya. Oke. Apa lagi Bu Aja? Nah ini apa ini Bu Aja? Ini motif benar-benar khas Ketapang. Ketapang. Ini sudah siap? Belum. Belum. Ini masih ditutup, Mm-mm. ditutup. Setelah dilorot ini. Oh. Terus nanti ditutup lagi, baru dikasih warna lagi. Jadi prosesnya panjang banget ya. Iya. Tidak mudah. Jadi wajar kalau batik itu harganya mahal. Iya. Jadi Kalau orang menganggap mahal gitu, karena orang nggak tahu prosesnya. iya, prosesnya tahapannya panjang banget. Kalau mau murah bikin sendiri kayaknya ya. Baik, setelah ini saya tadi janji ke suatu tempat lagi masih di kawasan ini, di area ini, di rumah batik Yobis. Kita akan ke sana, oke? Ikuti kita. Oke, pemirsa, saya sekarang ada di rumah makan jadul, ya. Rumah makan jadul ini juga punya Ibu Hajah Herlina. Kita ke dalam yuk. Assalamualaikum Bu Hajah. Assalamualaikum. Masya Allah, ini adalah rumah makan jadul. Karena rumah ini rumah jadul. Rumah zaman dulu. Iya, zaman Iya. dulu. Kemudian ini semuanya kayu-kayu yang ini kayu khas Ketapang. Iya. Kayu belian bukan nih, bukan. Tapi dari Ketapang pastinya. Iya. Tapi ini kayak beliannya loh. Iya. Oke. Pemirsa, ini rumah makan jadul nih Bu Hajah. Sejak kapan nih? Sejak 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Tahun 2019 kurang lebih ya. Iya. Ya. Jadi ini silakan masuk kita lihat. Ini kenapa konsepnya seperti ini nih, Bu Haja? Ini ada kuali kecil untuk nyeplok telur kecil dan lain-lainnya. Ini supaya maksudnya ini aksesoris. ini hanya aksesoris saja. Tapi saya masih ingin menampilkan apa ya, piring-piring jadul gitu kan. Iya. Anyaman dari Anyaman, Ketapang, iya, dari dari Ketapang. keladi air ini ya Bu ya. Iya. Oke.
Jadi piring-piring jadul, piring antik itu. Iya, piring antik. Terus ada juga saji. Ya, tudung saji itu udah puluhan tahun juga. Buatan sini juga, Bu? Atau beli di luar? Buatan sini juga. Buatan Ini sini. udah sampai udah meninggal ini mungkin puluhan tahun ini. Iya, usianya ya. Usianya, iya. Masih bagus dan kalau dipamerkan kemudian diperbanyak pasti banyak yang mau ini. Iya. Tapi sayangnya mungkin yang memproduksi Sudah tidak ada. Tidak ada Mungkin lagi. ada turunannya kali Bu ya. Enggak ada. Tidak ada. Saya kurang tahu juga ya. Baik. Mungkin pemerintah daerah yang tahu. Aha. Khususnya dari Kronas Darah ya. Iya. Pak Jaket. Ini ada lampu Petromak juga nih, Iya. guys. Aduh luar biasa. Jadi inilah ruang makan, rumah makan jadul. Nih kita udah disiapin ini juga nih. Ini piringnya sengaja. Ya, sengaja kan karena konsepnya jadul. Ya karena konsepnya jadul, Iya. jadi piringnya juga jadul. Jadi Iya. susah nih Bu Haja cari piringnya kayak Ini gini nih. piring ekspor dari Jakarta, tapi ini produk buat ekspor. Oh, tapi produk buat ekspor ya? Iya. Oke, jadi motif-motif dulu nih. Iya, Ada motif piring dulu. seng, tapi Iya. ini bukan seng kayaknya. Iya, karena produk buat ekspor mungkin Wah, ya. jadi Iya. lebih gimana gitu ya? Iya. Berat banget ini. Iya. Iya. Oke. Terus ini ada sambal sunti. Oh, sambal sunti, sambal khas Ketapang. Apa? Ini Sambal ikan teri, ini sambal sunti ini terbuat dari kunyit, kunyit sunti. dan sunti. Ya. Ini biasanya ini makanan orang atau ibu-ibu yang baru habis melahirkan ya Bu Iya, Aja? betul. Iya, ini jadi namanya sambal sunti. Ini sambal Ini sambal terasi. sambal terasi biasa yang pakai goreng. Ini yang tidak digoreng. Iya. Pakai terasi dari Pagar Mentimun, pemirsa. Ini apa ini Bu Haja? Ikan asin. Oh, ikan asin. Ya. Dari Ketapang juga lokal. Ya. Ikan asin ini Dari Pulau Maya ya. dari Pulau Maya Karimata, Kabupaten Kayong Utara ya. Kemudian ini ikan teri pun dari Pulau Maya Karimata, Kabupaten Kayong Utara. Jadi yang disajikan di sini tidak jauh-jauh. Kadang-kadang ada asam pedas ikan bau ya Bu Haja ya. Iya, iya. Ada asam pedas ikan kakap dan yang paling diminati adalah makanan-makanan atau kuliner khas Ketapang. Ini makanannya Bu Haja ya, ngomongannya. Oh iya. Nah, ini salah satu menunya. Ya. Ini cumi, Iya. cumi tepung ya Bu Haja ya. Ya. Ini cumi tepung. Ini Asam pedas kakap. asam pedas ikan kakap karena ikan baungnya lagi nggak ada ya. Ini cah kangkung seperti biasa. Terus ini nasinya. Semuanya jadul ya. Cuma ini yang nggak jadul nih kayaknya nih. Ya, karena tidak ada jual. Oh, karena Kalau ada jual itu kita pasti siapkan iya, ya. siapkan. Baik, pemirsa, yuk izinkan kami makan dulu. Terima kasih. Selamat makan. Baik, pemirsa, saya ingin memperkenalkan ini adalah yang tadi nganterin makanan kita, ya. Dengan siapa ini saya? Mikrofonnya gitu. Dengan siapa? Yani. Udah berapa lama nih nganterin makanan nih di sini? Udah ada setahun. Oh, udah hampir setahun, dekat sama hampir. Suka di sini? Suka. Jadi makan gratis pastinya ya. Iya. Terus dapat baju kain batik gratis ini. Ini Bu Haja ini kain batik dari sini juga? Enggak Ya? belum ya. Oh, belum ya? Belum. Oke. Cuma Dipakaikan seperti ini. iya. Jadi Karena konsepnya jadul. iya, cuma seperti jadul. Jadi kayak kembenan gitu ya Bu Haja ya. Terus Baik. ini kan zaman dulu kan kalau ibu-ibu atau nenek-nenek mau pergi keluar dari rumahnya pasti pakainya seperti ini. Iya. Tapi tentunya disesuaikan dengan keadaan karena mereka muslimah jadinya berhijab ya Bu Haja ya. Iya. Baik. Yang satunya lagi namanya siapa saya? Nama saya Diminta. Sudah lama di sini? sudah menjalani 6 bulan. Oh, 6 bulan, setengah tahun ya. Suka ya di sini ya? Alhamdulillah. Oke, Kak. Oke. Terima kasih banyak. Selamat bekerja, sukses selalu. Assalamualaikum. Oke,
gadis cantik yang tadi mengantarkan kita makanan. Baik, pemirsa dan tentunya sahabat RKK, ini ada radio juga, bisa jadi tertarik dengan radio ini. Oke, ini radio loh guys, teman-teman, ini radio. Nanti kalau Bu Hajah lagi nungguin pembeli bisa dengar radio di sini ya Bu Hajah ya. Iya, dari Nah, siaran RKK ya. Oh ya, siaran RKK. Ini sejak tahun berapa radio ini Bu Hajah? Ini mungkin tidak terlalu lama, 20 tahun ada. 20 tahunan, tapi masih bagus Bu Hajah ya. Iya. Siap. Oke. Ini menunya nih pemirsa. Ada kakap, baung, cumi, seluang udang, ayam goreng, belida ala-ala. Kemudian minumannya rosella, serbat, teh jeruk, kopi, gula jahe dari rumah makan Jadul. Ya, Oke. hanya itu maaf, belidanya belum dihapus. Oh iya, Ini karena menu lama. karena menu lama, Iya, nggak cuma apa-apa. ikannya tidak ada. Ikannya tidak ada lagi. Baik, dari semua yang sudah kita lihat, yang sudah kita infokan kepada pemirsa, sekali lagi harapan Bu Hajah untuk kita semuanya lah. Harapan saya semoga rumah makan ini menjawab dari keinginan pengunjung. Kan kadang Wisatawan. kalau kita kadang pergi ke suatu daerah, makan khasnya di sini apa ya? Gitu. Iya, di Nah, mana itu- ya? Di mana ya? Gitu. Nah, itu yang saya jawab saat ini. Rumah Iya. makan Jadul yang menjawab. Rata-rata per hari pengunjungnya ada berapa kira-kira Bu Hajah? Atau tidak bisa dipastikan? Ya, tidak bisa dipastikan. Tapi yang berkunjung ke sini biasanya anak muda kah, orang tua kah, atau bagaimana? Yang jelas itu orang dari luar pertama, terus yang menyenangi masakan asam pedas baungnya katanya Yang penasaran dengan asam pedas baung? iya. Oke. Itu yang sering. Yang anak muda juga ada, banyak juga ya. Oke. Itu saja Bu harapannya. Ya, itu saja. Oke. Terima kasih banyak Bu Hajah ya, sudah mengizinkan kru RKK, tim liputan RKK melihat batik dari sampai proses pembuatannya dari 0 sampai 10, kemudian amplangnya, piagam-piagamnya, dan terakhir kita di rumah makan Jadul ini yang pernak-perniknya memang sangat unik pemirsa, beda dari rumah makan pada umumnya. Namanya juga udah rumah makan Jadul ya. Sekali lagi terima kasih Ibu Hajah Herlina, sehat selalu, sukses selalu Ibu, dan sukses untuk pameran di Jakarta besok berangkat Ibu ya. Selamat sampai tujuan. Salam dari kami untuk Ibu Ketua Dekranasda kita, dan mudah-mudahan apapun yang nanti dipamerkan di sana termasuk batiknya Bu Hajah itu bisa membawa Ketapang menjadi lebih baik, semakin harum. Amin. Amin, amin. Assalamualaikum Bu Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan mudah-mudahan apa yang sudah kami informasikan di kesempatan hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan juga apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Hajah Herlina ini sesuatu yang bisa menginspirasi kita semuanya. Demikian pemirsa Radio Kabupaten Ketapang, liputan kami bersama pemilik Batik Yobis, kemudian Amplang Obik, dan Rumah Makan Jadul, Ibu Hajah Herlina. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan tetap simak siaran kami Radio Kabupaten Ketapang. Penanggung jawab liputan Radio Kabupaten Ketapang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang. Pengarah acara, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang. Produser pelaksana, Kepala Bidang Komunikasi Publik. Sampai jumpa pada liputan kami berikutnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.